Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mega Prasetyo. Tentunya membawa informasi tentang seputaran Jepang. Nah, untuk video kali ini saya mau membahas pengalaman saya di Jepang ya, suka duka saya di Jepang. Nah, selama 3 tahun ini pasti adalah suka dan dukanya. Nah, di sini saya mau membahas pengalaman saya tentang yang bikin saya nggak suka di Jepang itu. Nah, saya mau bahas itu dulu ya, tentang nggak enaknya di Jepang. Nah, untuk menurut saya pribadi ya, nggak enaknya di Jepang itu saya itu nggak suka di musim dingin. Nah, karena apa? Karena musim dingin itu kalau menurut saya terlalu dingin di sini. Mungkin kalau buat jalan-jalan keluar kayak gitu, main-main, buat belanja kayak gitu sangat nggak cocok karena harus pakai pakaian tebel-tebel. Nah, tapi di sela-sela itu pas salju turun itu juga mungkin saya suka ya, menikmati salju turun, tapi nggak sukanya yaitu dingin. Nah, terus apalagi ya, kalau musim dingin itu kulitnya kering ya, repot harus pakai pelembab wajah, pelembab tangan kayak gitu. Nah, mungkin kulitnya yang terlalu sensitif bisa gatal soalnya terlalu kering banget ya. Kayak saya juga kalau musim dingin gatal. Nah, terus untuk kendala yang kedua mungkin buat teman-teman yang baru datang ke Jepang dulu, pengalaman saya sampai di sini ya, itu mungkin tentang bahasa ya. Nah, kita udah pelajari bahasa di Indonesia, cuma logat penyampaian orang Jepang dengan orang Indonesia mungkin sedikit berbeda. Dari vokalnya A, I, U, E, O nya kadang kita ngomong bahasanya kita udah kita anggap benar, tapi mungkin di pendengaran orang Jepang kadang nggak tahu maksudnya. Mungkin dari apalagi saya ya Jawanya medok banget. Nah, mungkin penyampaian saya bahasa Jepangnya ke orang Jepang mungkin sedikit medok, jadi mereka nangkepnya itu nggak jelas atau gimana. Nah, mungkin kalau bahasa mungkin saya kira mungkin hampir semuanya yang tiba di Jepang itu bahasa itu mungkin sebagai kendala ya di situ ya. Nah, untuk nggak enak lainnya mungkin nggak ada sih. Kalau menurut saya ya saya nikmatin semuanya yang di sini. Nah, cuma di musim dingin kalau saya sedikit repot kayak ini ya, pelembab kayak gitu kan. Saya orangnya nggak suka yang kayak gitu, terlalu ribet lah ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini saya juga mau bahas hal-hal yang bikin saya betah di sini. Nah, dari yang pertama segi gaji ya, mungkin di Jepang itu gajinya menurut saya lebih jauh tinggi daripada di Indonesia. Mungkin saya mikirnya mungkin saya mendapatkan uang segitu itu lama di Indonesia. Nah, menurut saya itu, di sini saya juga memikirkan dan memanfaatkan semaksimal mungkin buat modal lah, buat itu saya pikirkan beneran. Nah, itu di situ buat masa depan intinya saya pikir beneran. Terus nah, di sini tuh lingkungannya terkenal bersih ya. Orang Jepang itu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Nah, apalagi di sini tuh sampah itu dibagi-bagi, ada sampah botol, sampah kering, terus sampah yang terbakar kayak gitu. Nah, itu di sini harus dipisah-pisah katanya untuk pengolahan limbah sampah recycle-nya. Nah, daur ulangnya itu biar mudah katanya. Kalau di Jepang itu sampah sangat itu harus detail lah, ini buangnya di sampah ini buangnya di sampah ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi setahu saya lingkungan di daerah saya ini sangat bersih ya. Sampah-sampah di jalanan itu jarang ditemui lah kayak gitu menurut saya. Nah, terus dari segi tempat wisata juga semuanya keren, mantap. Kalau di Jepang itu mungkin teknologinya udah canggih ya, kayak ya mungkin ada sih di Ancol kayak gitu, di Bandung. Nah, kayak permainan roller coaster, nah kayak gitu. Tapi di Jepang itu sangat ekstrim menurut saya. Nah, terus teknologi juga di sini mungkin menurut saya lebih maju ya daripada yang setahu saya dulu di Indonesia. Mungkin kayak teknologi di sini kayak kita naik kereta api tapi
relnya itu di atas kita. Nah, di atas ini. Nah, lihat ini jadi ceritanya keretanya kereta gantung kayak gitu. Nah, menurut saya itu unik ya. Baru pertama kali lihat di sini juga. Terus ya intinya kayak permainan roller coaster, terus permainan itu sangat ekstrim itu. Mungkin di sini kayak keselamatannya udah diuji mungkin. Nah, terus dari itu segi tempat wisata, terus saya di sini tuh sukanya yaitu kemana-mana itu praktis, kayak transportasi kayak gitu. Mungkin menurut saya praktis ya, dari kereta, bis kayak gitu. Nah, apalagi di Jepang itu mungkin transportasi itu dipikirkan beneran ya dari jadwalnya. Nah, kayak saya dari rumah ini naik bis ya, nanti sampai ke stasiun itu udah ada kereta, jadwalnya kereta yang mau berangkat itu udah dipastikan, bisnya ini sampai situ jam berapa itu udah dipastikan. Nah, mungkin di sini waktu itu sangat perhitungkan beneran, kayak jadwal bis itu juga menitnya itu pas di sini, kayak jadwal kereta juga sama. Seumpama lebih 3 menit jalan ya 3 menit itu ya jalan, terus nanti sampai di sana jam berapa kayak gitu juga itu udah nanti ada jadwalnya udah. Tapi menurut saya juga pas-pas. Nah, terus kayak apalagi ya itu kita kirim barang. Nah, terus kita kirim ke barang ya itu bisa dijadwalkan, ini nanti barang yang kita kirim datangnya jam berapa, maunya kita hari apa kayak gitu, kita bisa dijadwalkan. Nah, saya sukanya di situ. Kalau saya mau kirim paketan ke teman-teman saya yang di sini maksudnya, nah itu saya kasih jadwal harinya dan jamnya itu biasanya tepat di sini tuh. Terus kayak perkiraan cuaca juga sama ya, mungkin bukan ramalan ya ini ya. Kalau perkiraan cuaca ini di sini bacanya mungkin baca angin, arah angin. Tapi menurut saya hampir semua kalau saya mau main kayak gitu pasti lihat itu ya cuaca dulu di HP. Nah, pasti menurut saya itu 90% itu bener ramalannya itu. Bukan ramalan ya, itu prediksi cuaca kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat jadwalnya hari ini hari Minggu ya kita mau main, tapi di sini hujan seharian ya pasti itu kita ya harus bawa payung. Kita kalau nunggu hujannya reda dulu ya kita nggak bakal main, nggak bakal keluar ya, mau nggak mau kita harus bawa payung kalau keluar. Nah, kayak gitu udah ada peringatannya kayak gitu. Terus apalagi ya, nah kalau di Jepang, nah menurut saya juga di Jepang itu teknologi mungkin kata saya kayak elektronik, HP, kamera kayak gitu mungkin udah enak ya. Maksudnya bukannya enak, tapi sedikit unggul kata saya sebelum Indonesia ini keluar. Tapi di sini udah keluar dulu jadi kita itu udah tahu lah kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Itu yang suka yang suka upgrade orang-orang yang suka upgrade kayak gitu pasti betah di sini. Soalnya elektronik itu di sini juga maju kata saya sih, menurut saya. Nah, mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi, itu sedikit pengalaman saya selama 3 tahun yang saya jalani itu kurang lebihnya kayak gitu. Itu menurut saya pribadi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.